Ibu Bapak dan Saudara semua, selamat bertemu lagi dalam renungan online Shalom. Ini adalah renungan dengan tema syarat untuk mendapat hidup yang kekal, berdasarkan Injil Matius pasal 19, 16 hingga 22. Kisah ini juga dicatat di dalam Injil Markus pasal 10, ayat 17 hingga 27, dan Injil Lukas pasal 18, ayat 18 hingga 27. Jika kita perhatikan lebih seksama dan banding-bandingkan kesaksian dari ketiga kitab Injil itu, maka tampak jelas beberapa perbedaan yang mencolok. Ketiga kitab Injil itu menyebut orang yang datang kepada Yesus adalah kaya. Hanya Matius yang menyebut dia muda, Matius 19 ayat 20. Dan hanya Lukas yang menyebut dia seorang pemimpin, Lukas 18:18. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan kepada Yesus oleh orang itu bervariasi antara ketiga kitab Injil itu. Menurut Markus dan Lukas, pertanyaan itu dijawab oleh Yesus. "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 10:18, Lukas 18:19. Tetapi Matius tidak mencatat jawaban Yesus yang sama, melainkan mengubahnya menjadi, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Matius 19:17. Perlu kita catat, Injil Matius ini adalah kitab yang terakhir dituliskan dibandingkan dengan Markus dan Lukas. Sangat jelas di sini ada peran redaksi dari Matius yang mengubah pertanyaannya, bukan "mengapa engkau menyebut aku baik?" tetapi menjadi "apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Dengan begitu, Matius menghindarkan pertanyaan yang tampaknya sedikit sulit dijawab dan dijelaskan dengan singkat. Saudara, para ahli Alkitab memang akan menggali dan menelaah hal-hal yang sangat detail demi mendapatkan arti yang lebih mendekati seperti yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Di beberapa tempat yang lain, kita juga dapat melihat peran para penulis kitab-kitab Injil itu yang tidak menulis sambil mengutip mentah-mentah dari sumber-sumber yang mereka pakai. Ada maksud tertentu dari para penulis itu untuk menyampaikan pesan khusus yang sudah disaring oleh pemahaman teologis masing-masing. Orang yang datang kepada Yesus itu mencari hidup kekal. Ia sedang mencari kebahagiaan, kepuasan, dan damai dengan Allah. Namun pertanyaannya bertolak belakang dengan tujuannya. Ia bertanya, "Apa yang harus aku perbuat?" Rupanya dia berpikir seperti orang Farisi yang punya pikiran tentang memelihara peraturan dan ketetapan. Dia mengira bahwa dengan berbuat apa yang seharusnya ia perbuat, maka dia dapat mengumpulkan kredit di hadapan Allah. Dia tidak mengerti tentang anugerah. Karena itulah Yesus berusaha membimbingnya kepada pandangan yang benar. Yesus menjawab pertanyaannya dengan memakai cara berpikir orang itu sendiri. Yesus menyuruhnya mematuhi perintah Allah. Lalu orang itu bertanya, perintah mana yang Yesus maksudkan? Yesus mengutip 5 perintah dari Dasatitah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormati ayah dan ibunya, serta mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Nah, ada 2 hal penting tentang perintah yang Yesus kutip itu. Yang pertama, semua yang Tuhan Yesus katakan itu, perintah yang dikutipnya dari Dasatitah, merupakan bagian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban terhadap sesama kita atau orang lain, dan bukanlah kewajiban terhadap Allah. Itulah perintah yang mengatur hubungan pribadi kita dan sikap kita dengan orang lain. Yang kedua, Yesus mengutip satu perintah secara tidak berurutan, yang mengutip perintah menghormati orang tua sebagai yang terakhir. Padahal di dalam Alkitab seharusnya yang pertama.
Jadi tampak jelas Yesus ingin memberi tekanan yang khusus pada perintah itu. Mengapa? Sebab mungkin saja orang muda itu sudah menjadi kaya dan sukses di dalam karirnya, tetapi ia lupa akan orang tuanya. Dia sudah menjadi the crazy rich, seperti yang sekarang banyak terjadi. Anak-anak muda dalam usia belia sudah kaya raya, melebihi kekayaan orang tuanya sendiri. Sesudah Yesus menyebutkan semuanya itu, lalu orang muda tadi dengan bangganya berkata, semuanya itu sudah dia taati dengan baik. Tetapi dia bertanya, apakah masih ada yang kurang? Lalu Yesus menyuruhnya menjual semua harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Dengan begitu, maka dia akan mendapat harta di surga, dan barulah dia layak disebut sebagai pengikut Yesus. Nah, saudara, pertanyaannya, benarkah bahwa Yesus itu anti kekayaan dan bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikutnya harus menjadi miskin? Ada orang yang menangkap dan memahami perkataan Tuhan Yesus seperti itu. Di dalam abad ke-12, Fransiskus dari Assisi, Italia, mendapat warisan dari orang tuanya yang sangat kaya. Fransiskus sendiri sudah bernazar untuk menjadi hamba Tuhan. Mengingat perintah Tuhan Yesus yang satu ini, maka Fransiskus lalu menjual semua warisannya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Di Gereja Katolik Roma ada Ordo Fratrum Minorum, OFM, yang meniru semangat rohani Fransiskus dari Assisi. Mereka bercita-cita untuk mengikut Yesus lebih dekat, serta mengasihi Allah lebih daripada semua benda di dunia ini. Namun sebagian orang yang lain menafsirkan perkataan Yesus itu sebagai pesan agar hati kita tidak melekat atau terikat pada harta dunia. Harta adalah anugerah Allah yang harus dipakai untuk memuliakan dan melayani pekerjaan Allah di dunia. Orang muda yang tidak disebutkan namanya itu ternyata tidak bersedia memenuhi permintaan Yesus. Ayat 22 mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, harta yang banyak itu telah menjadi penghalang baginya untuk datang dan mengikuti Yesus. Hatinya sangat melekat dan terikat pada harta. Dia merasa sayang, tidak rela dan tidak siap bersikap seperti Zakheus, si pemungut cukai yang sangat kaya raya. Apa yang terjadi sesudah Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Zakheus sungguh berbeda dengan orang muda tadi. Zakheus rela untuk berbagi dengan orang-orang lain yang sangat membutuhkan. Baginya, harta milik itu dapat menjadi berkat untuk mereka yang membutuhkan, dan bukan hanya dinikmati sendiri saja. Saudara, begitulah seharusnya sikap kita memandang harta yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita memandang harta sebagai sumber untuk kesenangan sendiri, maka harta itu akan menjadi belenggu yang harus dihancurkan. Namun, jika harta itu menjadi sarana untuk menolong orang lain, maka harta dapat menjadi mahkota bagi kita. Saudara, kisah ini menunjukkan arti hidup yang kekal, yaitu hidup seperti yang Allah sendiri jalani. Istilah kekal di dalam bahasa Yunani adalah aionios. Artinya, bukan berkaitan dengan waktu untuk selama-lamanya, melainkan hidup yang sesuai dengan Allah. Hidup yang menjadi milik Allah dan merupakan ciri khas Allah. Ciri khas Allah yang agung itu ialah Dia begitu mengasihi sehingga Dia rela untuk memberi. Kita ingat ayat yang sangat terkenal di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa. Yohanes 3 ayat 16. Sebab itu esensi hidup yang kekal bukanlah perhitungan yang cermat,
dengan mematuhi segala perintah, hukum, dan peraturan. Hidup yang kekal didasarkan pada sikap murah hati, yang penuh kasih, yang rela berkorban terhadap sesama. Jika kita ingin mendapat hidup yang kekal, jika kita ingin mendapat sukacita, kebahagiaan, kepuasan, dan damai di dalam hati kita, serta ketenangan jiwa, maka itu tidak dapat diperoleh dengan menumpuk kredit di hadapan Allah, dengan cara mematuhi perintah dan aturan-aturan agama. Itu hanya dapat diperoleh melalui sikap mengasihi yang meniru Allah, yang memperhatikan sesama kita. Mengikut Kristus berarti melayani sesama di dalam kebaikan dan kemurahan. Sebab Kristus sudah mati untuk mereka. Saudara, marilah kita memakai harta milik kita yang pada dasarnya berasal dari Allah sendiri, seperti yang Ia inginkan, supaya namanya dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Kau mengajar dan mengingatkan kami, bukan hanya untuk bersyukur atas semua berkat yang kami telah terima, tetapi juga untuk memakai dan menyalurkan berkat itu lebih membantu sesama yang membutuhkan. Di sekitar kami masih banyak orang yang belum beruntung seperti kami, karena berbagai alasan. Jadikanlah kami saluran berkat bagi orang lain, ya Tuhan. Singkirkan semua sifat pementingan diri sendiri yang tidak mau peduli terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Kami mendoakan mereka yang tertindih oleh berbagai masalah kehidupan, karena penyakit, kemiskinan, ketidakadilan, dan sebagainya. Kami ingin ikut berbagi untuk membantu dan meringankan beban sesama kami. Berilah kami mata yang terbuka lebar untuk melihat siapa yang perlu dibantu. Berilah kami telinga yang mau mendengar keluh kesah dan rintihan orang lain. Berilah kami hati yang terbuka untuk membantu dan berbagi. Kami mendoakan bangsa dan negeri kami di tengah-tengah persiapan menjelang pemilu. Kami mendoakan agar KPRU dapat menjadi wasit yang adil di dalam melaksanakan pemilu nanti. Kami mendoakan bangsa-bangsa yang sedang berperang, Rusia dan Ukraina, serta Israel di dalam perang melawan Hamas. Kami mendoakan semua orang yang menjadi korban kekerasan dan perang. Berilah mereka kekuatan dan penghiburan. Mereka yang terluka dan sakit, berikanlah kesembuhan segera. Untuk para tenaga medis, lindungi mereka di dalam menjalankan tugas yang sangat berat di dalam menolong para pasien. Khususnya kami mendoakan warga di Gaza, Palestina. Begitu juga warga Israel yang menjadi korban keganasan Hamas. Biarlah mereka dapat segera dipulihkan. Kami mendoakan agar para sandera dapat segera dibebaskan tanpa terluka sedikit pun. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.